Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Puja, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Zat yang telah memberikan berbagai macam limpahan kenikmatan kepada kita sekalian, yang nikmat itu teramat banyak sehingga kita tidak mampu dan tidak bakalan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in hingga kita sekalian. Yang saya hormati Sahibul Bait Mas Pendi beserta keluarga, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, warga masyarakat Pohon Mangga. Alhamdulillah malam hari ini kita semua dapat menghadiri undangan dari Sahibul Bait dalam rangka tasyakur bin nikmah. Mudah-mudahan segala perjuangan kita, pengorbanan kita untuk sampai di tempat ini menjadi wasilah. Yang pertama, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, segala maksud baik kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan ini dicatat menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hakikat daripada syukur itu adalah beribadah kepada Allah. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, itu artinya kita sedang bersyukur kepada Allah. Ibadah itu sangat umum. Segala macam aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentu kalau ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah, termasuk ibadah ghair mahdhah. Mahdhah itu artinya ibadah yang langsung kepada Allah, termasuk ibadah yang tidak langsung kepada Allah, ibadah sosial. Itu pun bisa bernilai ibadah. Bekerja, berdagang, bertani, berwira swasta, beronline, itu pun bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tentu saja suatu bisa bernilai ibadah itu apabila syarat-syarat ibadahnya terpenuhi. Ada 5 syarat agar segala aktivitas kita dihitung atau diperhitungkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu. Yang pertama, niat karena Allah. Apabila kita bekerja, kita sholat,
kita berdagang diniatkan karena Allah, itu pasti bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi berdagang itu bukan hanya semata-mata mendapatkan keuntungan, akan tetapi berdagang itu adalah semata-mata ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut para ulama, keutamaan berdagang itu bisa melebihi keutamaan sholat sunnah. Kenapa? Karena kalau sholat sunnah itu pahalanya untuk sendiri, tapi kalau berdagang ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau satu kali kita ngirim barang misalkan untuk 1000 orang, berarti kita mendapatkan kebaikan dari 1000 orang itu, karena kita memberikan kebutuhan kepada 1000 orang. Bayangkan betapa hebatnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi asal niatnya lillahi ta'ala, bukan semata-mata mendapatkan keuntungan yang banyak. Dapat keuntungan itu anggap gue belut, ketika kita macul dapat belut gitu. Tapi yang utamanya adalah kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar amalan kita menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah adalah apa yang kita lakukan itu adalah hal yang diridhai oleh Allah, bukan hal yang tidak diridhai oleh Allah. Artinya pekerjaannya, aktivitasnya, amalannya adalah amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdagang itu salah satu perintah Allah. Bahkan berdagang itu adalah merupakan kebiasaan para nabi, kebiasaan para rasul. Rata-rata nabi, rasul, para aulia, para ajengan, para kiai itu mata pencahariannya berdagang. Termasuk rasul kita, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berdagang, dan seorang pedagang yang ulung, seorang pedagang yang profesional. Bayangkan dalam usia 12 tahun saja beliau sudah berdagang kemana-mana, ke negeri Syam, luar negeri. Itu hebatnya Rasulullah. Berdagang ini adalah sunnah Rasul, adalah merupakan satu perbuatan yang biasa dilakukan oleh seorang Rasul, seorang Nabi. Di samping seorang Nabi itu adalah biasanya selalu pekerjaannya adalah seorang pengembala. Nah, segala perbuatannya asal itu diridhoi oleh Allah, maka itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah. Kita pasti meyakini bahwa berdagang itu adalah salah satu pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syarat agar aktivitas kita, amalan kita bernilai ibadah di hadapan Allah adalah yang kita laksanakan sesuai dengan aturan Allah. Aturannya aturan Allah. Jadi yang pertama niat, yang kedua pekerjaannya diridhoi oleh Allah, yang ketiga caranya sesuai dengan aturan Allah. Karena cara ini merupakan salah satu hal yang bisa mensahkan segala aktivitas kita, yang nanti akan membuat berguna dan tidak berguna segala aktivitas kita itu tergantung kepada cara. Sesuatu yang baik apabila dilakukan dengan tidak baik akan menjadi tidak baik. Misalkan kita bersodakoh, tapi ketika kita sodakoh, kita berikan dengan cara yang tidak baik, ngedumel, menyakiti hati orang yang diberikan sodakoh tersebut, maka sodakohnya batal, menjadi tidak ibadah. Kenapa? Karena menyakiti orang lain. Mereh tapi ngomong gitu, mereh tapi ngahina, itu tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak merah mereh tolong bakal itu kadir. Ya, artinya caranya harus sesuai dengan aturan Allah. Yang keempat, hasilnya digunakan di jalan berdagang, dapat uang, dapat keuntungan. Keuntungan tersebut sisihkan untuk jalan Allah. Sisihkan untuk kepentingan di jalan Allah. Sisihkan untuk kepentingan untuk membangun tempat-tempat yang memungkinkan untuk dapat meridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain untuk keluarga,
selain untuk saudara, selain untuk tetangga, selain juga untuk fasilitas-fasilitas ibadah. Itu artinya bahwa hasil usaha kita itu betul-betul digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah jangan melupakan ibadah yang wajib. Kalau 4 syarat itu sudah terpenuhi, tetapi meninggalkan ibadah yang wajib, meninggalkan sholat yang wajib, meninggalkan puasa yang wajib, meninggalkan perkara-perkara yang wajib, maka pekerjaan itu tidak lagi menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sia-sia saja. Jadi usahakan aktivitas kita, amalan kita sesuai dengan apa yang digariskan tadi, agar semua aktivitas kita betul-betul menjadi sarana ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hakikat daripada bersyukur itu adalah beribadah kepada Allah. Siapa bersyukur ditambah oleh Allah nikmat-nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, aku tambah. Jadi kalau tidak bersyukur, kebalikannya dikurangi. Mungkin saja secara materi bertambah, tapi secara imateri dikurangi oleh Allah. Apa? Dikurangi rasa ketenangan hidupnya, dikurangi kebahagiaan hidupnya, dikurangi kenikmatan makan minumnya. Kenapa? Karena mungkin tidak bersyukur kepada Allah. Mungkin saja secara materi naik, bertambah. Tetapi kalau tidak bersyukur kepada Allah, secara imateri dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun secara materi dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah alasan bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi oleh Allah dijanjikan bagi orang yang tidak bersyukur itu, inna azabi lasyadid, akan diberikan siksa yang sangat pedih. Itu baru janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah, beramal, dengan melaksanakan amal sesuai dengan syarat-syarat yang 5 tadi. Mudah-mudahan syukur nikmatnya Sohibul Bait Mas Pendi beserta keluarga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak juga mohon doa dari jamaah sekalian bahwa istri beliau ya sedang mengandung bulan berapa? 7, 8 lebih. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan lahir dan batin. Amalan kita tawasul, kita baca yasin, nanti kita akhiri dengan bacaan marhaba dan mahalul qiyam. A'udzubillahi minasyaitonir